Semangat pagi, salam kenal. Kami dari Atalia Channel siap menemani sahabat AFC semua. Atalia Channel merupakan salah satu saluran edukasi, manajemen, pajak, bea cukai, TPDOK, dan hot topic lainnya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Dian Rahmawati akan menemani sahabat AFC semua di Atalia Channel. Di tengah pandemi yang kita hadapi, pemerintah memberikan banyak sekali insentif pajak. Salah satunya terkait PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Untuk itu, bagi WP yang sudah menggunakan fasilitas, wajib menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP. Sudah yakinkah laporan realisasi PPh 21 DTP sudah benar? Nah, kali ini saya akan mengulas tentang tata cara penyampaian laporan realisasi PPh 21 DTP sesuai dengan PMK nomor 44 tahun 2020. Sebelum memulai, terlebih dahulu kita melakukan penambahan fitur aktivasi layanan yang ada di profil DJP Online. Pertama, kita ketik dahulu di browser djponline.pajak.go.id. Masukkan nomor NPWP. Kemudian kata sandi, lalu kode keamanan. Setelah berhasil, kita akan masuk pada halaman pertama, yaitu halaman informasi yang berisi sambutan selamat datang di layanan Direktorat Jenderal Pajak. Halaman kedua, pada menu dashboard, berisi profil singkat wajib pajak, seperti nomor NPWP, alamat terdaftar wajib pajak, tempat KPP terdaftar, nama akun representatif, email WP yang didaftarkan pada laman DJP Online, jenis usaha wajib pajak, serta terdapat riwayat pelaporan SPT yang sudah kita sampaikan dalam bulan ini. Klik Profile, kemudian pilih aktivasi fitur layanan yang ada pada menu profil di sebelah kiri atas. Klik e-reporting insentif COVID-19. Kemudian klik ubah fitur layanan. Selanjutnya muncul notifikasi. Apakah Anda yakin ingin mengubah? Klik ya. Kemudian akan muncul notifikasi ubah akses telah berhasil dilakukan. Selamat, wajib pajak telah berhasil menambah hak akses pada laman DJP Online untuk sarana pelaporan realisasi PPh 21 DTP. Atas penambahan atau pengurangan hak akses, maka DJP Online otomatis akan kembali pada halaman muka. Di situ kita perlu memasukkan kembali NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Jika sudah masuk, langsung pilih menu layanan. Lalu scroll ke bawah, kemudian klik e-reporting insentif COVID-19. Klik tambah yang ada di sebelah kanan atas. Pada kolom jenis pelaporan, baru disediakan dua jenis fasilitas, yaitu PPh 21 DTP dan PPh final DTP. Sedangkan untuk pelaporan realisasi PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25, sampai saat ini masih belum tersedia. Mengapa? Karena batas waktu pelaporan realisasi PPh 21 DTP dan PPh final DTP paling lambat wajib dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan realisasi PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 dibagi dalam dua periode. Periode pertama paling lambat tanggal 20 Juni 2020 untuk masa pajak April hingga masa pajak Juni 2020. Periode kedua paling lambat tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli hingga September 2020. Nantinya DJP akan selalu melakukan pengembangan baik tampilan maupun fungsi menuju era paperless. Setelah kita memilih jenis realisasi,
yaitu PPH 21 DTP, lalu klik lanjutkan. Kemudian silakan mengisikan kode keamanan sesuai dengan gambar yang muncul pada kotak. Lalu klik lanjutkan. Pada sisi kiri terdapat kolom petunjuk berisi file Excel sebagai template untuk pengisian laporan realisasi PPH 21 DTP. Perhatikan pula petunjuk penamaan file. Pastikan format penamaan file sudah benar sesuai dengan petunjuk. Sedangkan pada sisi kanan merupakan bagian menu pelaporan realisasi PPH 21 DTP. Sekarang kita coba isi terlebih dahulu file pelaporan realisasi PPH 21 DTP. File terdiri dari dua sheet, yaitu sheet rekap dan sheet fasilitas PPH 21 DTP. Sheet rekap berfungsi sebagai ringkasan jumlah pegawai yang berhak menerima PPH 21 DTP, jumlah total penghasilan bruto atas seluruh karyawan yang menerima fasilitas DTP, dan jumlah total PPH 21 DTP-nya. Pada kasus ini, dari sekian banyak karyawan yang bekerja di PT ABC, hanya 2 orang saja yang berhak menerima fasilitas PPH 21 DTP. Dan total penghasilan bruto kedua orang tersebut sebesar Rp21.161.221. Dan jumlah PPH 21 DTP atas kedua orang tersebut yaitu Rp105.707. Format penulisan angka bisa menggunakan general atau number. Tidak perlu menggunakan format currency atau accounting. Selanjutnya pada sheet fasilitas 21 DTP, kita perlu memasukkan rincian nama karyawan yang mendapatkan fasilitas PPH 21 DTP mulai dari nomor, nama pegawai, NPWP pegawai, NIK, jumlah penghasilan bruto pegawai tersebut di bulan tersebut, dan jumlah PPH 21 DTP-nya. Untuk kolom NPWP, kita bisa menuliskannya dengan menggunakan tanda apostrof di awal penulisan NPWP, sehingga tidak memerlukan tanda titik dan tanda minus. Atau, jika tidak menggunakan tanda apostrof, maka dapat menggunakan tanda titik dan tanda minus. Kolom NIK, jika pemberi kerja tidak mengetahui NIK karyawan, dapat menuliskan dengan 000 sebanyak 16 digit, dengan dimulai penggunaan tanda apostrof terlebih dahulu. Kolom penghasilan bruto diisi sebesar jumlah penghasilan bruto pada masa tersebut, yang berasal dari penghasilan yang bersifat teratur saja. Jika pada masa tersebut karyawan mendapatkan bonus atau THR, maka penghasilan bruto yang ditulis pada laporan realisasi tidak termasuk bonus atau THR. Ingat ya, penghasilan bruto yang ditulis tidak termasuk bonus atau THR. Kolom PPH 21 DTP diisi sebesar PPH 21 yang mendapatkan fasilitas DTP saja. PPH yang terutang atas bonus atau THR tidak perlu dilaporkan ke dalam pelaporan realisasi PPH 21 DTP, sehingga nilai PPH 21 yang ditulis hanya sebesar pajak atas penghasilan yang bersifat teratur saja. Jangan lupa ubah penamaan file laporan realisasi PPH 21 DTP sesuai dengan petunjuk, yaitu 15 NPWP digit perusahaan, underscore 4 digit untuk masa pajak, yaitu 0404, karena ini untuk pelaporan masa pajak April, lalu underscore 4 digit untuk tahun pajak, yaitu 2020, underscore kode pelaporan realisasi 02, untuk realisasi pelaporan PPH 21 DTP, dan 01 untuk realisasi pelaporan PPH final DTP. Kemudian underscore 00 untuk kode pembetulan. Karena ini adalah laporan pertama kali,
Jika nantinya wajib pajak ingin melakukan pembetulan data realisasi PPh 21 DTP atas data yang pernah dilapor sebelumnya, maka dapat menuliskan kode 01 pada 2 digit terakhir sebagai penjelas pembetulan pertama. Setelah file diubah namanya sesuai dan petunjuk pengisian, maka kita lanjut ke laporan realisasi PPh 21 DTP. Pilih masa pajak, kemudian klik pilih file realisasi. Kita cari lokasi di mana kita menyimpan template realisasi yang tadi telah kita isi. Lalu kita klik datanya. Jika sudah, silahkan klik submit. Sistem akan melakukan proses penguploadan file. Setelah itu akan muncul notifikasi bahwa pelaporan realisasi PPh 21 DTP telah tersimpan. Untuk mengunduh file BPS, bukti pelaporan surat, laporan realisasi PPh 21 DTP, kita dapat mengambilnya pada halaman dashboard daftar pelaporan. Dan kita dapat menekan item printer untuk mengunduh BPS laporan realisasi yang kita inginkan. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah stay tune di Ataraya Channel. Nantikan kami di topik-topik berikutnya. Bye-bye!